Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan langsung masuk pada topik pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian dari legal drafting. Pada pengertian legal drafting sini, saya ada 3 poin bahasan yang paling penting, yaitu yang pertama pengertian legal drafting, yang kedua perbedaan legal drafting dan legislative drafting, yang ketiga pengertian dari legal drafter. Baiklah. Saya akan memasuki poin yang pertama. Di sini saya menjelaskan apa itu legal drafting. Legal drafting merupakan kombinasi dari 2 kata, yaitu legal dan drafting. Secara harfiah, legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sementara drafting bermakna perancangan atau pengkonsepan. Baiklah teman-teman, sampai di sini bisa dipahami? Pada poin pembahasan yang kedua, yaitu tentang perbedaan legal drafting dan legislative drafting. Pengertian dan cakupan legal drafting ini sangat berbeda dengan pengertian dan cakupan pada legislative drafting. Untuk legislative drafting berhubungan dengan perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, yaitu dalam bentuk yang pertama undang-undang, yang kedua peraturan pemerintah, yang ketiga, peraturan presiden. Yang keempat, peraturan daerah. Dan yang kelima, peraturan perundangan-undangan jenis lainnya. Saya akan memberikan contoh di sini. Contoh peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil dari proses legislatif drafting terkait penanganan COVID-19 yang baru-baru ini. Yaitu contohnya adalah Perpu Penanganan COVID. Kemudian ada Undang-Undang Penanganan COVID. Kemudian ada Inpres tentang penggunaan masker. Dan masih banyak lagi dan lain sebagainya. Untuk legal drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat oleh subjek hukum, baik perorangan dan atau badan hukum atau lembaga yang berwenang, yaitu dalam bentuk yang pertama MOU, yang kedua perjanjian kerjasama, yang ketiga perjanjian atau kontrak. MOU, perjanjian kerjasama, dan perjanjian kontrak bisa dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, perusahaan atau korporasi, lembaga pendidikan, dan badan hukum lainnya. Baiklah, memasuki pada poin pembahasan yang ketiga, yaitu legal drafter dan legislative drafter. Legal drafter biasanya merujuk pada tenaga penyusun dan perancang yang bertugas di pemerintahan. Sementara legislative drafter adalah tenaga ahli yang bertugas membantu anggota DPR dan DPD menyusun rancangan undang-undang. Seorang legal drafter pun biasanya adalah sarjana hukum yang mengerti dan memahami cara merancang suatu perundang-undangan dan berdedikasi penuh pada pekerjaannya. Legal drafter juga dikatakan sebagai salah satu profesi hukum yang belum terlalu terkenal, akan tetapi menjanjikan karena profesi legal drafter ditemui di berbagai instansi pemerintah atau di legislatif. Misalnya pada biro hukum di pemerintah provinsi, kota atau kabupaten, kemudian di DPR atau DPRD, dan Kementerian Hukum dan HAM, serta instansi terkait di bawahnya dan lain sebagainya. Seorang legal drafter tidak hanya dituntut untuk memahami teori hukum saja, akan tetapi juga yang pertama harus mengerti sejarah, sistem hukum, memiliki keunggulan riset, mampu menulis secara ilmiah, memiliki pengetahuan yang luas dan segala kelebihan lainnya untuk mampu merumuskan sebuah rancangan peraturan undang-undangan yang berdaya guna. Baik, sampai di sini bisa dipahami teman-teman legal drafting itu sendiri. Di sini saya akan memberikan tugas. Jadi tugasnya bisa teman-teman menjawab di kolom komentar dengan menyebutkan nama, NIM, dan juga kelas teman-teman. Kemudian untuk pertanyaannya adalah sebutkan 5 rancangan undang-undang yang masuk prolegnas yang prioritas untuk diselesaikan di tahun 2020. Saya harap setiap orang di sini mencari sendiri-sendiri, jangan copy paste dari temennya. Oke? Baiklah, saya akhiri kuliah kita hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.